Nasib Peggy Setiawan terancam usai PK terpidana ditolak, bisa tersangka lagi. Ditolaknya permohonan peninjauan kembali. PK, kasus Vina Cirebon bisa berimbas pada status Peggy Setiawan. Peggy Setiawan beberapa waktu lalu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah. Akhirnya Peggy pun bebas dan lolos dari sangkaan sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Kini, setelah PK 7 terpidana ditolak, Peggy berpotensi untuk ditangkap dan dijadikan tersangka lagi. Hal itu diungkap oleh pakar psikolog forensik, Reza Indragiri Amril. Putusan Ma itu membuat sahabat Eki, Franciscus Marbun turut kecewa. Kaget juga sih, karena bukan mereka pelakunya kan. Harapannya diterima. Saksi sudah lengkap, bukti novum juga sudah jelas. Bingung juga ditolak. Tidak sesuai ekspektasi banget, kata Frans dikutip dari YouTube Diskursus.net. Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Frans pun berharap polisi bisa menangkap pelaku lain jika memang PK para terpidana ditolak oleh Ma. Kalau memang mengacu sama putusan di 2016, pelaku lain segera ditangkap, kata dia. Reza Indragiri pun mengaku pikirannya kosong setelah mendengar putusan Ma. Ia mengatakan, publik harus menerima bahwa Eki dan Vina tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Berkat putusan PK ini maka sah sudah bahwa Eki dan Vina meninggal akibat dibunuh. Bahkan Vina sudah menjadi korban ruda paksa. Kita sebagai warga negara yang baik harus menganggukkan kepala terhadap simpulan semacam itu yang sudah diperteguh oleh PK, jelas dia. Reza kemudian menanyakan pandangan Frans sebagai sahabat Eki. Kalau saya yakin kalau itu memang bukan pembunuhan, kata Franciscus Marbun lagi. Ya sudah, selamat berjuang, kata Reza Indragiri. Reza juga menyinggung soal nasib Peggy Setiawan usai putusan PK ditolak oleh Ma. Menurut dia, Peggy Setiawan berpotensi untuk terkena kasus hukum lagi. Peggy Setiawan bisa saja sewaktu-waktu dipanggil kembali, kata Reza Indragiri. Namun menurut dia, Peggy bisa ditangkap lagi jika alat buktinya sudah cukup. Kalau Polda Jabar berhasil menemukan alat bukti 2 terhadap Peggy Setiawan, berubah status orang itu, jelasnya. Sebab menurut Reza, sidang yang dijalani Peggy Setiawan beberapa waktu lalu bukan untuk bukti apakah ia melakukan pembunuhan itu atau tidak. Tapi hanya sebatas sah atau tidak Peggy Setiawan diputuskan sebagai tersangka, katanya. Kalau polisi menemukan bukti yang sah, maka PS bisa berubah statusnya, mengotaki malahan, tambah dia. Padahal saat ini, kata Reza, Peggy sedang berusaha mengubah hidupnya dengan menyelesaikan pendidikan. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu studi Peggy Setiawan yang kini sedang mengejar paket C, tandasnya. Dede tantang AF muncul usai PK ditolak. Keluar jujur jangan takut. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon mengaku kecewa atas ditolaknya permohonan peninjauan kembali, PK 7 terpidana oleh Mahkamah Agung, Ma. Dede adalah saksi yang mencabut keterangan di BAP tahun 2016 tentang adanya pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Dede lalu bersaksi di sidang PK tentang keterangan palsu yang dibuatnya tahun 2016 dan adanya skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah, temannya. Kini setelah PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak Ma, Dede kembali bersuara. Jujur saya mendengar putusan PK, kecewa, lemes dan tidak bisa berkata apa-apa. Buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan dan dikuatkan hatinya, kata Dede dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dede mengaku sudah berusaha sekuat mungkin dan semampunya untuk bersaksi tentang fakta sebenarnya yang terjadi. Dia sudah berkata jujur bahwa apa yang diterangkan ke penyidik tahun 2016 adalah palsu. Namun, dia kecewa bahwa keterangannya itu tidak dianggap sebagai novum atau bukti baru. Dia pun mengimbau kepada temannya, AF untuk keluar dari persembunyian. Dia meminta AF untuk jujur mengungkapkan fakta sebenarnya. AF, tolong F. Jujur kasihan orang yang gak berdosa, gak bersalah harus menerima resiko ini,
seru Dede. Dede lalu meminta AF untuk mengubur dendamnya yang sudah 8 tahun dengan membuat para terpidana di penjara. Sebelumnya Dede mengungkap skenario pembunuhan Vina dan Eki oleh 8 terpidana, ditambah Saka Tatal yang sudah bebas. Sengaja dibuat AF karena merasa dendam setelah dia digerebek oleh warga. Beberapa di antaranya terpidana ini. Apa iya dengan dendam kamu? Kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu gak punya hati nurani? Apa kalau ini menimpa keluarga kamu bisa menerima? Belum tentu kamu bisa menerima, F. Coba lihat keluarga terpidana, katanya. Dede mengaku sudah mengakui kesalahan. Dan keluarga para terpidana pun mau menerima maafnya. Bahkan hingga kini berhubungan dan bersilaturahmi. Serta tak ada rasa dendam sama sekali. Coba, F, buka hati kamu. Masa iya? Kamu gak punya hati nurani sedikit pun. Toh kamu laki-laki. Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab? Seru Dede lagi. Dede lalu mengatakan, jika pun toh dengan kejujuran dia akan dipenjara. Menurut dia hal itu tidak masalah. Toh kalau ada hukuman bareng sama saya, gak usah takut F, katanya. Dede lalu meminta AF untuk tidak takut apapun. Apa takut karena ancaman? Apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini? Kalau kita nyawa udah gak ada, paling dikubur, katanya. Dede kembali meminta AF untuk keluar dari persembunyian. Tolong F, keluar F. Berkata jujur, gak usah akut. Kejujuran memang berat, sakit. Tapi, gak mungkin kita udah jujur orang menilai kita jelek terus, gak mungkin. Manusia gak luput dari kesalahan. Cukup F dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu, tegas Dede. Dede juga meminta bantuan Presiden Prabowo untuk membantu membebaskan 7 terpidana. Buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tolong Pak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak. Ditegakkan Pak. Mohon maaf pada keluarga terpidana dan terpidana, tukasnya. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon minta bantuan Prabowo usai PK ditolak. Suasana duka dan kecewa menyelimuti keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana. Harapan untuk mendapatkan keadilan sirna dalam putusan tersebut. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, yang disaksikan keluarga di sebuah hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Tangis pecah di ruangan saat putusan dibacakan oleh juru bicara Yanto melalui siaran langsung. Beberapa keluarga terpidana pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu membebaskan anak-anak mereka. Kami, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, telah melihat dan mendengar putusan yang mengecewakan. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mau membantu membebaskan para terpidana keluarga kami. Ujar Adam, perwakilan keluarga terpidana. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Hal serupa diungkapkan Kasana, ayah Hadi Saputra, salah satu terpidana. Dengan nada pilu, ia memohon perhatian Presiden untuk mendengar keluh kesah mereka. Sebagai orang tua, harapan kami hanya ingin anak-anak kami bebas. Mereka sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Bapak Presiden, tolong dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini. Jangan biarkan hukum mencekik anak-anak kami di dalam tahanan. Anak-anak kami adalah harapan kami. Ucap Kasana, sambil menahan tangis. Kosim, ayah dari Eka Sandi, juga menyampaikan rasa kecewanya atas putusan Ia berharap Presiden bisa memberikan perhatian kepada rakyat kecil yang merasa tidak berdaya. Hasil putusan tidak memuaskan anak-anak kami. Semoga Pak Presiden Prabowo Subianto mendengar kondisi kami, orang tua para terpidana, dan bersedia membantu membebaskan anak-anak kami. Jelas Kosim, penuh harap. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga terpidana. Putusan ini semakin memupus harapan mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak mereka tidak bersalah. Sebelumnya, kekecewaan juga dirasakan oleh Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya.
yang terlihat menangis sembari mengecam hukum yang menurutnya tidak lagi adil. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar, kata Asep, dengan tatapan kosong. Meskipun pengajuan PK kandas, keluarga tetap berharap ada titik terang keadilan yang dapat menyatukan mereka kembali dengan para terpidana. Hingga saat ini, permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan yang mereka gantungkan.